Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya jelaskan materi bioteknologi part kedua tentang bioteknologi modern. Pertama, berkaitan dengan protein sel tunggal. Protein sel tunggal merupakan hasil ekstraksi protein mikroba yang dipisahkan dari substratnya. Jadi ini protein yang diperoleh dari mikroba sel tunggal. Substrat di sini adalah mikrobanya, ya, berupa mikroba sel tunggal. Apa saja contohnya mikroba? Yaitu bisa dari spirulina maupun dari chlorella. PST ini memiliki fungsi bisa sebagai pengganti protein hewani maupun protein nabati. Nah, kemudian ini adalah proses pengemasan dari ekstraksi protein sel tunggal melalui beberapa proses di sini, ya, dimasukkan ke dalam suatu wadah. Kemudian ada proses cell separation, ya, kemudian ada recovery water, pengemasan, ya, recovery berarti istilahnya pendaur ulang, ya. Kemudian di sini nanti ada media preparation, kemudian menjadi steril. Kemudian selain itu ada proses flash drying, pengeringan, kemudian grinding, ya, kemudian nanti packing. Itu adalah protein sel tunggal yang bisa berpotensi menggantikan protein hewani ataupun nabati. Kedua, yaitu teknologi plasmid. Teknologi plasmid artinya penyisipan gen tertentu pada makhluk hidup tertentu. Dari kata plasmidnya itu diambil dari suatu DNA yang berbentuk sirkular atau lingkaran yang terdapat pada bakteri. Jadi pada bakteri itu nanti ada plasmid berupa DNA yang berbentuk sirkular. Plasmid ini nanti bisa dimodifikasi atau bisa disisipi gen asing. Sehingga plasmid disebut juga dengan vektor. Kemudian di dalam proses teknologi plasmid dibutuhkan ada bakteri, ya, jelas karena plasmid itu terdapat pada bakteri, maka diperlukan bakteri. Dan bakteri ini digunakan untuk memperbanyak gen yang sudah disisipi. Kemudian diperlukan enzim. Ada enzim restriksi, ya, yang fungsinya adalah untuk memotong, ya, memotong plasmid. Kemudian ada enzim ligase yang fungsinya untuk menyambung DNA. Contoh pembuatannya di sini adalah insulin sintetis. Nah, apa nih insulin sintetis? Insulin sendiri adalah hormon yang dihasilkan dari pankreas yang berfungsi untuk mengubah
glukosa darah menjadi glikogen dalam otot. Apabila orang itu mengalami kondisi kekurangan insulin, maka dia menyebabkan yang namanya penyakit diabetes mellitus tipe 1. Jadi salah satu orang kena diabetes mellitus tipe 1 adalah karena ketidakmampuan pankreas untuk menghasilkan hormon insulin sintetis. Untuk menghasilkan hormon insulin saja, maka dia diperlukan suntikan insulin sintetis. Nah, proses pembuatannya antara bagian kiri sama kanan sama ya. Pertama di sini ada isolasi DNA dari bakteri ya. Jadi yang namanya plasmid yang ini plasmid. Ini plasmid berbentuk lingkaran. Kemudian ini dipotong dengan enzim restriksi ya. Kemudian nanti disisipkan gen. Nah, gen yang disisipkan ini adalah gen insulin. Berarti gen insulin itu diambilnya dari pankreas, gitu ya. Berarti sudah sudah diteliti bahwa gen ini gen yang khusus menghasilkan hormon insulin. Kemudian antara gen asingnya atau gen insulin kemudian disambungkan dengan plasmid, kemudian digabungkan lagi menggunakan enzim namanya ligase. Nah, setelah bergabung maka menjadi yang namanya DNA rekombinan. Ya, menjadi DNA rekombinan. Ini antara kiri sama kanan sama, ini sama juga ya. Ini namanya DNA rekombinan. Kemudian DNA rekombinan ini atau DNA yang sudah disisipi gen asing, kemudian dimasukkan lagi ke dalam bakteri. Dalam bakteri. Kemudian nanti bakterinya ini akan mengalami pembelahan, sehingga nanti seluruh keturunannya sama ya, membawa gen insulin. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah ekstraksi. Ekstraksi dari bakterinya ini untuk diambil insulinnya saja. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Oke, mengapa di dalam proses pembuatan teknologi plasmid itu harus diperlukan bakteri? Nah, karena bakteri sendiri dianggap paling tepat menghasilkan suatu produk teknologi plasmid ya. Karena yang pertama, memiliki kemampuan berkembang biak yang tinggi dan cepat. Jadi bakteri itu pembelahannya sangat cepat sekali ya, sehingga akan mempercepat atau menghasilkan hormon insulin. Kemudian organisme bersel satu atau bakterinya ini memiliki biokimia yang telah dipahami dengan baik. Jadi sudah ditemukan, sudah diteliti ya kandungan biokimianya. Kemudian mengandung plasmid ya, jadi bakteri itu mengandung plasmid yang mempunyai kemampuan untuk mereplikasikan diri dan mengambang di mana-mana di dalam sel, sehingga mudah disisipi gen lain. Jadi plasmid ini sifatnya mengambang di dalam sel bakteri dan ini mudah dimodifikasi atau disisipi oleh gen lain.